Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruh fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama adalah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, Islam, sehat, kuat dan sempat. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kehidupan. Sehingga dengan kehidupan itu alhamdulillah kita bangun untuk memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, kita beribadah kepada Allah. Sehingga dari bangun sampai kita menuju masjid ini, insya Allah kita selalu adakan adalah untuk beribadah kepadanya. Dari bangun kita sudah berdoa, kemudian kita mempersiapkan diri untuk kamar mandi, kemudian kita juga berwudu, kemudian kita sholat, kita menjalankan untuk bersahur. Alhamdulillah. Setelah itu kita bisa melangkahkan kaki kita. Jadi gerak langkah kaki kita insya Allah akan dihitung ibadah Allah SWT. Selanjutnya salat dan salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang selalu setia menghidupkan sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sebenarnya kami ingin berbicara di sini itu bingung karena apa? Sudah diisi banyak mubalik, sehingga ya kami persiapannya hanya menyampaikan yang saya tahu, dan mohon maaf mungkin nanti kalau ada yang sama dengan dari penceramah yang kemarin atau terdahulu, karena dalam hal ini tidak ada temanya setiap mubalik, sehingga kita tidak tahu tema antara satu dengan yang lainnya. Maka apabila hari ini bertabrakan dengan yang lain, kami mohon maaf. Yang jelas pada hari ini kami hanya ingin menyampaikan, dan namanya orang itu Bapak Ibu sekalian oleh Allah diberikan kelebihan masing-masing, sehingga tiap orang itu berbeda-beda kelebihannya. Ada yang diberikan kelebihan dengan berbicara yang runtut, bagus, hafalannya banyak. Nah, ada orang yang membaca berkali-kali menghafal juga susah. Tapi juga ada orang yang sudah persiapan matang, tapi ternyata juga pelaksanaannya ya karena Allah tadi. Kita ini memang oleh Allah diberikan nikmat yang berbeda-beda. Tapi tiap orang berbeda juga punya kelebihannya dari masing-masing. Sehingga setiap insan itu ya harus bersyukur kepada nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Karena nikmat itu adalah merupakan hak Allah yang diberikan kepada hambanya. Apakah hambanya ini bisa mensyukurinya, dan juga dengan nikmat itu bisa membawa kebahagiaannya, dan nikmat itu bisa membawa kesalahan atau yang lain. Itu adalah dari hambanya nanti yang bisa menentukan, dan itu nanti akan dipertahankan atau dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kami ingin menyampaikan menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan hari ini sudah mendapatkan 23 hari. Maka dalam hal ini dengan sudah mendapatkan amalan kita yang kita sudah 23 hari ini, dan tinggal 7 hari kita bersama dengan bulan Ramadan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini kami menyampaikan untuk diri pribadi saya dan pada umumnya sudah jamaah, marilah kita di akhir bulan Ramadan tinggal 7 hari ini kita selalu melaksanakan perintah Allah, terutama dalam hal berpuasa ini
kita lalui dengan semangat beramal soleh. Karena dengan beramal soleh, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, kenapa harus beramal soleh? Setiap orang disuruh beramal soleh, karena setiap orang itu oleh Allah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Orang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. Orang berbuat jahat untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itulah untuk dirimu sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka dalam rangka bulan Ramadan ini, di akhir bulan tinggal 7 hari ini, marilah kita berbuat baik untuk diri kita. Untuk diri kita masing-masing, dan itu juga akan merambah kepada orang lain. Jadi kalau ibda binafsi, kalau kita berbuat dari diri kita sendiri melanjutkan ke yang lain, nanti insya Allah pahalanya akan mendapatkan baik juga. Dan juga setelah kita diberikan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, ahsanu taqwim, maka mari kita gunakan akal pikiran kita, kepandaian kita, dan kepandaian kita ini juga untuk memperbaiki diri kita dan lingkungan kita. Jangan sampai kita ini pandai hanya untuk memandai orang lain. Karena saat ini banyak sekali orang yang pandai, tapi kepandaian itu untuk merusak atau hanya untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya, orang pandai ngoplos bensin. Nah, ini kan untuk kebahagiaan mereka sendiri, untuk kekayaan diri sendiri dan kelompoknya. Contoh lagi, dengan minyak kita yang 1 liter ternyata tidak 1000 mililiter, hanya 900 berapa. Ini orang pandai kan. Kemudian gas juga iya, orang pandai-pandai. Nah, ini kepandaiannya tidak untuk ahsani taqwim, tidak khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah untuk berguna bagi orang lain, tapi hanya untuk dirinya sendiri, tapi menyengsarakan orang lain. Nah, ini Bapak sekalian, maka dalam hal ini kami mengingatkan pada diri pribadi sendiri, maka marilah kita pada jamaah semuanya kita berlaku kebaikan, amal soleh. Nah, kenapa di hari akhir dari bulan Ramadan ini kita kok berbuat amal soleh untuk kebaikan? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena setiap amal dinilai adalah di akhirnya. Jadi Bapak sekalian, bulan Ramadan ini nanti kita oleh Allah dinilai yang terakhir. Apakah terakhir kita nanti husnul khatimah atau su'ul khatimah? Karena semuanya terakhir yang dinilai itu. Jadi awal ya dinilai, tapi yang menentukan terakhir. Seperti orang lomba, pacuan kuda itu kan juga karena yang terakhir yang dinilai. Termasuk orang petinju itu yang mengalahkan terakhir siapa? Walaupun ronde pertama, kedua menang, tapi begitu menang pukulan bisa banyak, tapi yang akhir rondenya siapa yang menang? Kan begitu. Sama, kita nanti dihitung pada waktu akhirnya Ramadan. Dan yang dihitung kita ini adalah terakhir kematian kita nanti. Kematian kita bisa enggak mengucapkan la ilaha illallah? Apa yang kita lakukan? Maka dalam hal ini, marilah Bapak sekalian, kita selalu menempatkan diri kita bahwa di awal-awal Ramadan kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, di pertengahan juga iya, kita tingkatkan. Nah, maka di akhir hari bulan Ramadan ini, mari yang tinggal 7 hari ini kita selalu berbuat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah supaya kita mendapatkan keutamaan, dalam hal ini adalah Lailatul Qadar. Istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asrul akhiru min Ramadana sadda miqdarahu wa ahya la ilaha la ilahu wa al-qada ahlahu." Ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah SAW mengikatkan ikat pinggangnya, atau dalam hal ini bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah,
dan membangunkan keluarganya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis ini kesungguhan Rasulullah SAW beribadah pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini juga ada 2 alasan. Alasan pertama, 10 hari terakhir tersebut adalah penutup bulan Ramadan yang diberkahi. Dan setiap amal itu dinilai dari akhirnya. Jadi Rasulullah semangat sekali di 10 hari terakhir ini. Karena apa? Karena bulan Ramadan yang penutup. Sebagai penutup. Maka penutup akhir Ramadan kita perbanyak. Dan karena Ramadan kan bulan berkah, banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga amalan-amal ini selalu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dalam hal ini Rasulullah pun juga beribadahnya sangat meningkat sekali. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin tidak ada dosanya. Itu aja dalam beribadah masih semangat sekali. Sampai-sampai kakinya bengkak sholat malamnya. Kita yang belum dijamin apa-apa, kita malah tidak pernah memikirkan itu. Mungkin kadang-kadang kita akan begini, nah besok masih ada waktu, ya kalau masih hidup. Kalau tidak hidup, nah maka semangat kita mestinya meniru tuntunan kita, yaitu Rasulullah SAW. Kita harus bersemangat untuk mengakhiri Ramadan. Bagaimana ibadah kita harus selalu kita tingkatkan, sehingga dalam melaksanakan ibadah ini penuh dengan semangat. Yang kedua, 10 hari terakhir tersebut diharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika ia sibuk dengan ibadah-ibadah di hari akhir tersebut, maka ia mendapatkan ampunan atau maghfirah dari Allah. Yang kedua ini, Bapak sekalian, karena Rasulullah menyampaikan kita bahwa di akhir Ramadan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Maka harus kita raih, kita bisa meraihnya. Supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ampunan Allah ini, insya Allah kita nanti di akhirat akan dalam tempat yang lebih baik. Ya, hanya yang kita harapkan itu. Ya, apa sih kita melaksanakan ibadah-ibadah tanpa mengharap dari ampunan Allah? Karena semua perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan. Maka dalam hal ini di akhir Ramadan, Rasulullah dalam hal ini mengajak pada umatnya, ayo untuk melaksanakan ibadah dengan sekuat tenaganya, semampu-mampunya. Mumpung ini adalah Ramadan, dan Ramadan ini mungkin kita Ramadan yang terakhir, karena tidak tahu apakah setelah Ramadan kita ini masih hidup, atau mungkin di akhir Ramadan kita diambil juga tidak tahu. Maka dalam ini kita harus bersemangat untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian Bapak sekalian, dalam hal ini kami menyampaikan bahwa apa yang perlu dilakukan di akhir Ramadan ini, yang tinggal 7 hari ini. Kami mengambil sedikit untuk yang diamalkan. Antara lain kami mengambil ada 5 amalan yang perlu kita lakukan yang tinggal 5 hari ini. Yang pertama amalan yang kita lakukan, yang mesti harus kita persiapkan, kita tidak absen. Yang pertama adalah sholat tarawih bersama imam. Nah, ini mari Bapak sekalian, kita mumpung masih ada waktu, kata Ibnu Gadi. Mumpung masih ada waktu, kita masih ada tarawih, maka kita ikuti sholat tarawih ini bersama imam sampai di akhir atau sholat witirnya. Ini dalam hadis dari Abu Dar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabat-sahabatnya lalu bersabda, barang siapa sholat malam bersama imam sampai selesai akhir, maka akan ditulis untuknya pahala sholat semalam suntuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam hadis ini, kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai di witirnya, maka kita ini adalah pahalanya seperti kita sholat semalam suntuk. Ini kalau kita sholat tidak boleh absen, tidak boleh bolos Pak. Setelah sekolah itu jam pertama, kedua, ketiga ada,
begitu istirahat pulang atau pergi, nanti balik lagi di jam terakhir. Nah, ini kita tidak boleh bolos. Jadi sholat itu kalau bisa, ya kalau awal dari imam ya kita sampai akhir dengan imam tersebut, karena pahalanya sudah seperti sholat semalam penuh. Coba kita sholat baru tarawih aja 11 rakaat udah sayang kan Bapak Ibu? 11 rakaat sayang, apalagi semalam suntuk kok sholat terus. Nah ini kan begitu. Maka pahalanya sama dengan itu. Nah ini karena disampaikan oleh Rasulullah, ya kita percaya. Dan ini adalah merupakan bulan Ramadan. Allah memberikan pahala yang banyak. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah, khususnya pada waktu malam. Dalam hadisnya, mangkoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi kalau kita sholat malam setelah sholat tarawih, kita witir, maka di rumah malam hari kita bisa melakukan sholat sunnah lagi. 2 rakaat. Nah, kemudian disitulah kita akan memohon kepada Allah sehingga kita diperbanyak sholat sunnahnya. Di hadis yang lain juga disampaikan, mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat di malam hari di bulan Ramadan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis ini adalah di awal Ramadan, kemudian di Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Nah, ini adalah merupakan dari perintah Rasulullah pada kita, disampaikan kepada kita, maka mari kita lakukan, kita perbanyak. Intinya di malam hari ini kita selalu kita hidupkan untuk malam-malam ini dalam rangka untuk meraih Lailatul Qadar dari Allah SWT. Yang ketiga, sholat isya dan subuh berjamaah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan separuh malam. Dan barang siapa yang sudah melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan ia sudah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sholat berjamaah isya itu ternyata pahalanya banyak sekali, separuh malam. Sholat berjamaah subuh seperti saat ini sangat banyak sekali. Jadi seperti sholat berjamaah ini adalah semalam penuh, sama dengan kita melaksanakan sholat ikut berjamaah dengan imam tadi. Yang keempat yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah ini Bapak sekalian, jadi di malam-malam hari itu mungkin kita sudah melaksanakan tadarus di masjid ini. Kalau bisa tidak hanya di masjid, mungkin di rumah juga banyak bertadarus. Pada waktu kapan kita melaksanakan tadarus ini? Ya setiap waktu, setiap ada kesempatan. Tidak ada kesempatan kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat kita di akhirat nanti. Kita percaya nggak bahwa ibu-ibu kita akan mati semua? Percaya tuh? Semua akan mati. Semua akan mati. Dan besok setelah mati pada hari kiamat akan dikumpulkan semuanya. Disitulah kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kita lakukan. Kita pertanggungjawabkan dari semua perbuatan kita. Nah, dalam hal ini maka kita melaksanakan puasa ini. Jadi puasa itu dan juga Al-Quran besok hari kelak itu akan memberikan syafaat bagi para hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi puasa dan Al-Quran akan bersyafaat kepada orang yang melaksanakannya. Puasa akan berkata, duhai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan hawa nafsu, syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Ini Al-Quran dari puasa. Jadi puasa ini memberikan syafaat pada kita semua yang melaksanakan besok di hari akhirat, karena di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan, sehingga dari puasa inilah maka akan memberikan syafaatnya, karena telah menahan makan di siang hari dan nafsu syahwatnya. Nah ini akan memberikan syafaat. Kemudian Al-Quran juga memberikan syafaat
Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkan aku memberi syafaatnya. Jadi Al-Quran itu menahan dari tidurnya. Nah ini Bapak sekalian, maka kalau kita malam hari itu kalau nggak bisa tidur-tidur, ya baca Al-Quran. Jadi kenapa saya malam tidak tidur? Karena apa? Membaca Al-Quran. Nah Al-Quran ini nanti menjadi saksi kita di akhirat. Al-Quran akan menjadi saksinya, sehingga besok akan berikan syafaat. Syafaat itu pertolongan dari kita. Jadi kalau kita membutuhkan pertolongan, kita tidak membutuhkan pertolongan saja, sholat akan, puasa akan berikan pertolongan. Al-Quran memberikan pertolongan dari kita. Kita tidak minta pun akan memberikan pertolongan. Karena apa? Ini adalah amal ibadah kita. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam hal ini hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tabrani. Jadi Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini merupakan hadis yang dilakukan dalam rangka apa? Kita membaca Al-Quran ini supaya ada semangatnya begitu. Nah, kenapa Al-Quran disuruh baca banyak? Karena Al-Quran diturunkan dalam rangka untuk hudal linnas, untuk petunjuk bagi manusia semuanya. Sehingga dengan petunjuk ini, insya Allah manusia akan menjadi baik. Maka perlu Bapak sekalian yang sering saya sampaikan, kita ini kadang-kadang perlu membaca khatam Al-Quran artinya. Nah ini dalam rangka tahu. Karena kalau kita hanya baca Arabnya terus nggak pernah dilakukan artinya, kita akan tidak tahu maksudnya. Mungkin kalau kita dalam mengkhatamkan arti Al-Quran, sehingga secara keseluruhan tahu, oh Al-Quran itu seperti ini. Tapi kalau kita hanya membaca terus tanpa membaca artinya, kita tidak paham. Dan ini kadang-kadang yang dilakukan oleh para penjajah, supaya Pak, mereka tidak paham. Orang Islami yang penting moco, yang penting katam, orang saya ngerti arti ini, yang penting katam. Nah, itu ya bagus, penting katam. Tapi kalau kita tidak pernah tahu maknanya dari Al-Quran gimana? Fungsi wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca lingkungan, membaca buku, membaca Al-Quran, semua harus kita baca. Nah, dari membaca itulah sehingga kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan kepandaian. Sehingga otak kita, pikiran kita akan terasah. Sehingga kita mau melaksanakan apa saja, sehingga pikiran kita akan bisa menyerap dengan cepat. Nah, dengan pikiran yang baik itulah kemudian hatinya, perasaannya, nah, karena kita sudah membaca Al-Quran, Al-Quran Al-Quran memberikan syafaat pada kita, sehingga Al-Quran tadi merasuk ke dalam hati kita, kita akhirnya tahu mana yang hak, mana yang batal. Jadi kita setelah pandai itu, dengan perasaan hati kita olah. Karena kalau kita hanya mengandalkan pikiran terus, ya tadi hanya untuk diri sendiri, kemudian untuk merusak orang lain. Sehingga dalam hal ini kita akan menindas orang lain. Nah, namanya menindas orang lain ya juga tidak baik. Mendolimi namanya. Karena kita belum bermanfaat pada manusia yang lain. Maka dalam hal ini, dengan kita membaca lingkungan, insya Allah khairunas anfa'uhum linas akan tercapai. Tapi kalau kita tidak pernah membaca buku nggak pernah, membaca lingkungan nggak pernah, nah ini sehingga kadang-kadang orang itu karena tidak bisa membaca lingkungan, ya jider, yang penting saya bisa, yang penting saya tidak merugikan orang lain, yang penting, nah itu namanya tidak membaca lingkungan. Sing penting aku penak, sing penting aku bisa, orang lain terserah. Ini belum manusia yang seutuhnya. Khairas angsaum linas belum ada di dalamnya. Maka dalam hal ini di Ramadan ini Bapak sekalian, marilah kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian untuk yang kelima, antara lain memperbanyak doa atau muhasabah diri, koreksi diri kita dalam rangka bahwa kita hidup di dunia ini untuk apa. Maka kita perlu berkoreksi diri, mohon ampunan pada Allah, berzikir, berbuat kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini banyak kita berzikir, banyak mohon ampunan, dan juga bisa yang punya rezeki bisa berumroh, karena umroh itu sama dengan haji di pahalanya.
haji bersama Rasulullah kalau umrah di bulan Ramadan ini. Tapi itu kan karena banyak orang yang memegang hadis ini, Mekah itu saat ini penuh. Jadi kalau bulan Ramadan tanggal 21 itu biasa sampai 29 penuh sesak itu seperti itu. Karena apa? Ya tahu bahwa pahalanya banyak sekali. Nah, selain itu sekarang karena kita belum bisa ke sana, ya kita mohon pada Allah, berdoa, mohon ampunan, berdoa apa saja. Kalau bisa berdoa yang pertama untuk ampunan, mohon ampunan dari Allah. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya. Sehingga selain ampunan, ya karena kita hidup di dunia, ya kita harus banyak mohon pada Allah untuk kehidupan dunia ini. Karena dunia untuk menghantarkan ke sana. Dan apa yang kita lakukan, itu nanti akan di dunia aja sudah dapat balasan Bapak sekalian. Jadi kalau kita ini kok di dunia ini berbuat baik, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan di dunia pun juga diberikan. Iya. Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, dalam hal ini Aisyah istri dari Rasulullah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku pernah jika saya ada suatu hari yang aku mengetahui bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang aku mesti ucapkan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawabnya, "Berdoalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Jadi kalau kita di akhir Ramadan ini kita perbanyak doa kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memberikan maaf dan sesungguhnya Engkau pun suka memaafkan, memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Ini kita perbanyak untuk mohon ampun kepada Allah. Sehingga hidup kita terutama dalam menjalani Ramadan ini, di akhir Ramadan ini semoga bisa tertib dengan baik dan semoga diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, tapi seperti biasanya kami akan mengapresiasi pada jamaah yang mendengarkan dari tausiah ini, maka kami ingin mengapresiasi yang bisa menjawab dari pertanyaannya. Yang pertama, Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir ini. Apa yang menyebabkan bersungguh-sungguh Rasulullah? Mungkin ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Siapa? Oh ya, Bu. Ya, bagus. Rasulullah bersemangat yang pertama karena amal yang terakhir adalah amal yang terakhir. Yang kedua untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Saya apresiasi, Bu. Yang kedua, orang yang berbuat baik itu adalah untuk dirinya sendiri, dan orang yang berbuat jahat itu adalah untuk dirinya sendiri. Itu surat Al-Quran, surat apa, ayat berapa? Mas anu dulu, Mas. Oh ya, bagus. Apa bunyinya syafaat puasa dan syafaat Al-Quran? Oh, syafaat puasa tadi besok kita akan meninggal dunia di hari kiamat, maka puasa akan beri syafaat pada kita, Al-Quran beri syafaat pada kita. Monggo, Pak Ibu. Ya, Mas. Sebagai? Enggak. Syafaat. Syafaatnya bukan petunjuknya. Mana? Bukan. Puasa itu kan menahan makan di siang hari dan syahwatnya. Terus Al-Quran menahan tidur di malam hari. Belum ada yang jawab ini ya, berarti apa yang disarankan Rasulullah untuk dari pertanyaan Aisyah tadi, apa yang kami ucapkan doa di malam Lailatul Qadar? Maka Mas, itu Mas, ya. Yang benar Mas.
Ya, bagus. Tinggal satu. Apa yang perlu diamalkan di 10 hari terakhir? Sebutkan 3 saja. Moga Pak Gun. 3. Terus 3. Salat malam dan beramal baca Al-Quran sama infak. Ya, bagus. Dah ada 4, dah selesai. Ibu 1, Bapak 3. Dengarin ini Bapak yang banyak. Demikian Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salahnya mohon maafkan, dan ini saya terakhir mengisi di sini, saya mengisi 2 kali. Mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan yang pertama dan kedua ini ada kesalahan kekurangan, dan juga mohon maaf pada panitia semuanya. Saya kadang berangkatnya terlambat, ini mohon dimaafkan, dan juga saya mohon maaf semua kesalahan kami baik dalam mengisi ini maupun dalam pergaulan di luar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.